Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih dalam rahmat dan nikmat Allah. Semoga kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah agar kita mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari bahwa kita akan sampai di bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu berkah, bulan yang dimana di dalamnya dilapat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun abirus sabil, jadilah kamu itu seperti perantau. Maksud perantau di sini bahwa seorang perantau dia tidak akan bermewah-mewah di rantaunya. Seorang perantau dia tidak akan membangun istana di rantaunya. Seorang perantau dia tidak akan bermegah-megah di rantaunya, namun seorang perantau akan memikirkan bagaimana di saat dia pulang dia mendapatkan istana yang megah, bagaimana di saat dia pulang dia akan mendapatkan tempat yang indah, bagaimana di saat dia pulang dia akan pulang dengan selamat dan sampai tujuan. Dalam arti kata bahwa hidup di dunia ini bagaikan perantau, yang mana suatu saat nanti kita akan kembali kepada tempat asal kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tempat dari mana asal kita mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita dalam hal ini bagaimana nantinya di saat kita kembali kepada yaumil akhirah, bahwa kita di sana sudah mempersiapkan yaitu istana, bahwa kita sudah mempersiapkan bekal yang begitu banyak, bahwa kita sudah mempersiapkan bekal untuk menuju jalan ke sana agar kita selamat sampai tujuan kita, yakni yaumil akhirah, yakni mendapat ridha Allah, yakni mendapat rahmat Allah, agar kita dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan, jangan sampai kita ini lalai di dalam hidup. Jangan sampai kita tidak ada mempersiapkan daripada bekal kita di yaumil akhirah. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa manusia dia senantiasa melalaikan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka oleh karena itu, jangan menunda kebaikan yang akan kita lakukan, karena di saat kita tua belum tentu kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di hari esok belum tentu Allah beri kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, selagi kita diberi kesehatan oleh Allah, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal soleh agar kita mendapatkan bekal di yaumil akhirah. Maka dalam hal ini agak bahwa kita akan sampai di bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, karena tahun depan belum tentu Allah berikan
memberikan kesempatan kepada kita, karena tahun depan belum tentu Allah hidupkan kita di sana, karena tahun depan belum tentu Allah sampaikan umur kita untuk sampai ke bulan Ramadan yang berikutnya. Maka Ramadan kali ini jadikan Ramadan itu seakan-akan merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk melakukan banyak hal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, mengingat itu adalah bulan yang terakhir bagi kita. Maka Ramadan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama seperti di dalam kitab Jam'ul Fawaid, yaitu Syekh Daud Al-Fatani, beliau menjelaskan Ramadan itu terdiri dari beberapa huruf yang masing-masing itu memiliki makna. Yang pertama ra itu artinya rahmat Allah. Yang kedua mim, yang mim itu artinya maghfirah Allah, ampunan Allah. Yang ketiga dhad artinya dhamanullah, jaminan Allah. Yang keempat alif artinya ulfatullah, kasih sayang Allah. Dan nun yang terakhir yaitu nun artinya najatullah, kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang bersungguh-sungguh, yang sesuai dengan aturannya beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan memberikan 5 perkara ini kepada orang yang beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Yang penting terakhir najatullah, kita mendapatkan kemenangan daripada Allah dengan beribadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan ketentuan syariat. Kenapa saya mengatakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ulama membagi puasa itu kepada 3. Ada yang puasa awam. Orang yang puasa awam ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sehingga kalau seandainya kita menahan lapar dan dahaga saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa seperti ini tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Maka yang kedua, ada puasa khawas. Bagaimana puasa khawas? Orang yang puasa khawas ini dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mereka juga menahan mata mereka. Mereka juga menahan telinga mereka. Mereka juga menahan seluruh anggota tubuh mereka daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab At-Taqrirah disampaikan puasa ada 2 yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa dan ada yang membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa salah satunya seperti mengubat, salah satunya seperti adu domba, salah satunya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata apa? Jika kita ingin mendapat fadilah yang ada pada bulan suci Ramadan, maka yang puasa tidak hanya lapar dan dahaga saja, tetapi juga yang puasa adalah mata kita, adalah telinga kita, adalah mulut kita, adalah anggota kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila itu terjadi pada diri kita, puasa kita tetap sah, tetapi pahala daripada puasa itu menjadi terhapus karena kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, puasa yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Bagaimana puasa khawasul khawas ini? Yang pertama, mereka puasa daripada lapar dan dahaga. Yang kedua, mereka puasa anggota tubuhnya daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, mereka tahan hati mereka daripada mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasanya tingkatan khawasul khawas ini, jika mereka mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya menjadi batal. Ulama mengatakan ini adalah puasa tingkatan para nabi, bukan tingkatan pada kita. Maka bagi kita cukuplah khawas, yaitu puasa yang menahan
menahan lapar dan dahaga, dan puasa yang menahan daripada anggota tubuh kita daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sukses dalam beramal, sehingga kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.